Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desoy di channel Mr. Coach. Yuk kita ngobrol di channel ini dengan share serius tapi santai. Kalau Harry Plus salah sedikit saja bacaannya, dikritisi habis-habisan. Bacaan ente belum begini, sok mengkritisi Habib, sok mengkritisi Wali. Kalau memang bacaan Al-Quran segalanya, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Oke, di sini Harry Plus lagi mencak-mencak nggak terima karena dia dikritik tentang bacaan Al-Qurannya, sedangkan dia ranahnya malah masuk ke ranah yang sebenarnya bukan level dia. Dia membahas ilmu-ilmu yang sudah sebenarnya orang sudah belajar di tahap-tahap tertentu, bos ya. Sedangkan Harry Plus saja ilmu dasarnya seperti itu. Kemudian Harry Plus ilmu tajwid, kemudian ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu nahwu, bos ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, anggaplah masih 0, bukan hanya tajwid kalau Harry Plus, semuanya dalam segi ilmu keagamaan 0. Kemudian mengomentari orang-orang yang mungkin seperti Habib Umar, bos ya. Habib Umar mungkin bacaan tajwidnya ada yang salah, beberapa yang salah adalah, bos ya, kita akui itu, saya mengakui juga ada yang salah. Tapi di segi hadis, di segi ilmu tasawuf, zuhud, kemudian Al-Quran, tafsir, ini beliau sudah hampir bisa dikatakan levelnya sudah di atas lah, bos ya. Maksudnya sudah alim gitu. Jadi di situ Pras perbedaannya, Pras, bukan hanya di tajwid saja, hanya cuma tajwid karena ya dasar, bos ya, karena dasar jadi Anda disoroti gitu loh. Disoroti karena apa? Anda itu walau masih belajar Al-Quran, wong juga belum hafal juga. Habib Umar walaupun salah kayaknya hafal beliau, bos. Beliau hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, ilmu tafsir juga, ilmu mustalah hadis juga, kemudian kitab-kitab referensinya banyak, bos. Hanya di tajwid saja yang memang mencolok, memang jelas itu kesalahannya, saya akui itu. Tapi nggak menghilangkan kemuliaan Habib Umar ini karena masih ditopang dengan banyak berbagai disiplin ilmu, gitu loh, bos, yang beliau kuasai. Kemudian saya nggak fanatik loh ya, saya nggak fanatik. Untuk Harry Plus bukan hanya tajwid gitu loh. Maksudnya orang-orang itu, kamu aja tajwid aja masih gitu, bacaan Al-Qur'annya masih gitu. Itu bacaan Al-Qur'an. Apalagi Harry Plus masalah tauhidnya, masalah fikihnya, masalah hadisnya, masalah ilmu Al-Qur'annya, masalah ilmu nahwunya, tambah nggak ngerti juga. Kok mengomentari? Maksudnya terlalu lancang lah mengomentari, bahkan mengomentarinya nggak cuma komentar, ibaratnya agak sedikit menghujat dan sedikit ada nada mengejek dan menghina sebenarnya, ada ejekannya gitu loh. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim sakinata. Di sini ya, Harry Plus juga membenturkan. Harry Plus mengira sakinata 'alaihim itu A, dikiranya A, tapi dauknya tetap Habib Umar masih A tadi loh ya, masih A bukan A. Gila. Ini Harry Plus salah menabrakkan video. Ini maksudnya Harry Plus dibenturkan lagi antara sakinata 'alaihim ini, bos. Dikiranya Harry Plus karena Harry Plus masih memang tahap belajar. Jadi Harry Plus masih menerka-nerka, ini kurang ainnya. Enggak, ini tetap ain. Beliau tetap ain, bisa lah membedakan 'alaihim. Oke, itu Pras. Untuk poin ini Anda salah, Habib Umar benar. Tapi untuk yang kemarin memang ada beberapa Habib Umar yang salah, oke, saya akui itu. Tapi untuk yang ini Anda salah. Dalam segi disiplin ilmu loh ya, saya tidak mengurangi sedikit pun penghormatan saya kepada Habib Umar maksudnya. Tapi tetap memang secara disiplin ilmu, oke, itu sampaikan itu memang tidak sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari. Entah jika beliau mengikuti kiroah yang lain dengan sanad-sanad sendiri, kita kurang tahu, bos ya. Kita hanya mengomentari sebatas ilmu yang kita pelajari. Ain tidak boleh dibaca A, begini begitu, akan merubah makna, akan mengubah artinya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Al-Habib Umar yang kurang detail bacaannya?
Enggak, Pras. Anda di situ, Pras. Karena Anda masih belajar, Pras. Jadi kurang tajam. Pendengaran Anda kurang tajam. Tadi Habib Umar tetap A, Pras. Tetap A. Cuma enggak kayak Ustaz tadi enggak gitu. Itu untuk mengajarkan orang-orang di sini, orang-orang ajam di sini memang kesulitan ngomong A itu. Jadi ditekan lebih baik biar enggak serupa dengan A gitu loh. Soalnya kalau orang-orang ajam terutama di Indonesia kesulitan. Sama dengan kesulitannya ngomong zal dan dha. Kebanyakan orang di sini Indonesia masih za, azan masih azan, gitu loh bos ya. Iya, azan. Azim, azim, masih banyak yang gitu. Jadi harus diperjelas lagi. Kok lancang sekali ngomongin Habib Umar bacanya kurang detail. Bukan Heri Pras, tetapi orang ini. Salah ya salah katanya. Oke, orang ini ya memang tapi di segi yang lain. Tapi di ini Anda ini tentang alamin ini tadi salah Anda. Jika Ustadz ini juga melihat video yang Anda paparkan, tentu Ustadz ini juga akan membenarkan Habib Umar. Soalnya tadi bukan A, tapi tetap A tadi. Tapi halus, malah lebih halus alanya, ainnya. Anda cek sendiri bacaan-bacaan Imam Masjidil Haram, ainnya juga halus. Kalau A itu masih kasar. Kalau sudah halus, Rabbil Alamin itu sudah halus itu, ainnya sudah halus. Enggak, Ustadz ini nggak mengatakan yang tentang alamin, bukan. Ini tentang video yang lain, Habib Umar yang lain. Ya, saya tahu memang ada yang salah secara disiplin ilmu. Oke. Gitu, bos, ya. Tajud Ustaz Adi Hidayat juga membela Habib Umar itu bacaannya dibela begini begitu atau bacaannya begini begitu. Sedangkan beliau ketika menjelaskan masalah hukum baca Al-Qur'an harus hati-hati begini ya, harus ada rel, harus tataannya begini. Salah sedikit salah maknanya. Begitu kata beliau. Tetapi ketika ada orang mengkritik bacaan Habib Umar, dia membela Habib Umar. Oh, senyuman Habib Umar seperti senyumannya Nabi Muhammad SAW. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena paling Loh, ini beda, Pras. Ini Ustadz Hidayat nggak bela bacaan Al-Quran loh, Pras. Ini hanya memuji, bukan membela. Mana ada memuji dengan membela? Beda lah, Pras. Anda harus tahu diksi loh, Pras. Perbedaan diksi, Anda membedakan diksi aja nggak bisa. Ustadz Hidayat ini memuji senyumnya Habib Umar. Ya, bos ya. Karena emang senyumnya bagus Habib Umar, bos. Meneduhkan. Saya aku itu meneduhkan. Sehingga orang jika sudah mencintai Habib Umar, pasti mungkin dia akan terus kasih seperti ini ya senyuman Nabi ya, meneduhkan seperti itu. Oh, guru kumpul dicium lututnya wali Allah. di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Ya, tentang guru sekumpul. Mengakui orang sebagai waliullah, Pras, dengan melihat berbagai kegiatannya yang memang benar-benar tidak menyimpang, kemudian orang juga banyak menghormati, itu nggak dosa, Pras. Nggak dosa, nggak ada dosa di situ. Di mana dosanya? Anda pun tidak percaya guru sekumpul, tidak percaya bahwasanya guru sekumpul wali, Anda juga nggak salah, nggak dosa. Yang dosa Anda menghujat. Nah itu, bos. Kalau Menyalahkan orang yang mengakui orang sebagai wali. Apa masalahnya? Orang Habib guru sekumpul memang amal ibadahnya nggak ada yang menyimpang, bos. Iya, Nggak ada yang menyimpang. nggak ada yang menyimpang. Nggak ada sholawatan seperti biasa, ceramah pengajian seperti biasa, mengajak kepada hal yang kebaikan. mengajak kebaikan, mengajak orang yang nggak ada itu, mengajak orang nggak usah sholat, nggak ada guru sekumpul kayak gitu. Itu, Pras. Jadi hak semua orang, Pras, untuk percaya bahwa dia itu wali. Dia berhak, dia nggak dosa juga. Kemudian percaya pada karomah wali, itu nggak dosa juga, Pras. Anda tidak percaya pada karomah wali, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah. Walaupun Anda tidak membuktikan sendiri kan itu, bos ya. Nggak masalah, nggak masalah. Kecuali Anda sudah melihat di depan mata, kok Anda masih ingkar, nah itu beda lagi, ya kan, beda lagi. Oke, di sini kita berusaha realistis loh ya. Tidak ada unsur kefanatikan, oke? Ini masalah tajwid, larinya ke sini. Iya, larinya ke sini karena sudah terlanjur ini, bos, kesel sama Ustadz tadi dia. Dia tuh kesel banget, sudah diidolakan malah nyanjung orang-orang rivalnya gitu loh. Kan kesel bos sini, bos ya. Oke. Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuh lutut. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Untuk yang dicium lutut itu yang cerita di sini di video ini ya, bukan guru sekumpul, bos ya. Tapi mungkin dia nggak tahu apa dia mendapatkan cerita langsung dari guru sekumpul atau tidak. Yang pasti di video ini yang bercerita bukan guru sekumpul. Yang Nabi Muhammad mencium lututnya guru sekumpul itu, bos. Kan tadi muridnya atau siapa kita nggak tahu, bos ya. Tadi yang bercerita itu, bos ya.
bahwasanya Nabi Muhammad mencium apa? Guru sekumpul, lututnya guru sekumpul. Nah, kemudian guru sekumpul di sini mengatakan juga bercerita bahwasanya ketika guru sekumpul atau guru Zaini ini datang ke makam Rasulullah, makamnya sudah begini-begini. Nah, oke. Satu lagi, balik lagi ke kaidah awal. Anda nggak percaya, saya pun jika nggak percaya dengan cerita ini, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak dosa. Cuma jika Anda menuduh berbohong, itu bermasalah. Karena kita nggak tahu, kita kan nggak tahu guru Zaini ini berbohong apa enggak. Nggak boleh kita menuduh seseorang hanya berdasarkan suudzon. Gara-gara suudzon langsung menuduh orang berbohong. Anda juga tidak punya bukti bahwasanya guru Zaini berbohong. Itu guru Zaini bercerita pengalaman spiritual beliau. Kan begitu, Bos? Itu kan pengalaman spiritualnya, Bos, diceritakan. Hal bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, Bos. Ya, Bos ya. Itu bisa saja. Fil yaqadhah loh ya. Dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Fil yaqadhah, tapi melihat pengalaman spiritualnya Rasulullah bangun untuk menemui orang yang dicintai ini, Bos, ulama yang dicintai ini. Kemudian itu tadi yang mencium lutut gini, itu kan bukan guru Zaini ya, yang di video ini yang cerita, Bos ya. Jika emang itu benar, sebenarnya begini, jika emang itu benar loh ya, Rasulullah mencium lututnya para wali atau apa seseorang lah, Bos ya, itu sebenarnya bukan merendahkan Nabi. Nah, kalau Rasulullah mencium lutut, nah itu kan ibaratnya kayak anak bayi, Bos. Kayak anak bayi, Bos ya. Ini kita nggak membela loh ya. Kita hanya perumpamaan perasaan, Bos. Seorang bapak sayang sama anak bayi itu, Bos. Bos ya. Sayang, wis. Dia akan mencium apa saja sudah di bayi ini. Kakinya, telapak kakinya juga dicium, lututnya dicium, keningnya dicium, segala macam dicium karena saking sayangnya. Bisa saja kayak itu. Ya, Bos ya. Bisa jadi. Ya kan ya, karena saking sayangnya. Jangan kan lutut, segala macam tangannya dicium apa tak dicium. Karena kalau sudah sayang itu kayak gitu. Seneng, Bos. Bukan berarti ayah ini nyembah sama si anak atau malah jatuh pada si anak kedudukannya. Enggak. Kalau kayak gitu. Cuma jika yang menafsiri cerita ini seakan-akan Rasulullah merendahkan diri kepada itu orangnya yang salah tangkap, itu yang berbahaya, Bos. Dan di sini teman-teman masih berhubungan dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dari seorang Ning, yang dimana Ning ini juga sebagai banser, teman-teman. Ya, karena ini masih berkonteks dengan bacaan Al-Quran. Bacaannya sangat luar biasa katanya, menyentuh jiwa, menyentuh kolbu. Tapi ketika diteliti oleh orang-orang yang paham tajwid, keliru total. Ya, tadi Pras mengatakan keliru total. Si Ning ini bacaannya keliru total. Pras yang mengatakan, ya, apa sesuai dengan fakta, apa Pras hanya hiperbola saja. Ya kan? Jika Pras hiperbola, maka jatuhnya ke fitnah, Pras. Anda mengatakan keliru total, itu berarti keseluruhan, Pras. Keseluruhan, Bos. Ya, jika memang kesalahannya cuma satu, kemudian Anda mengatakan total, Anda sudah hiperbolis pada perkataan Anda sendiri. Ya, Bos, dilebih-lebihkan. Oke? Jatuhnya Anda ke fitnah, Pras. Yang mengkritisi di sini adalah Mas Khairul Syamsuri, yang dimana beliau ini juga sahabat saya dan beliau memberikan tanggapan yang Oh, Mas Khairul Syamsuri yang dulu menuduh kami itu, Pras ya, yang menuduh kami menyampaikan hadis maudhu. Sama Anda itu dulu kan pernah juga Anda dengan yakinnya menuduh bahwasanya hadis yang saya sampaikan itu maudhu aja nggak ada. Jangankan doif, maudhu aja kalau bisa kan gitu, Pak Khairul Syamsuri ini juga ya. Sekarang Anda juga pakai referensinya Pak Khairul Syamsuri. Oke, kita lihat gimana. Uning Laila saja yang bacaannya sangat luar biasa seperti itu, menyentuh jiwa, masih banyak salah. Bagaimana dengan udah kalian simak saja seperti apa video. Harusnya diteruskan, Pras. Ning Umi Laila saja yang bacaannya menyentuh jiwa itu masih banyak salah, apalagi saya. Nah, kenapa kata-kata saya itu berat untuk Anda tampilkan? Gitu loh, Pras. Di sini Anda memang terlalu takut untuk terlihat salah. Itu, Pras. Nggak masalah, Pras. Salah, Pras. Nggak masalah. Nah, dalam kalimat Ar-Rahim sebelum him, beliau itu sahabat tanafus ya, mengambil napas, mencuri napas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum himnya itu
mencuri napas sahabat guys. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu Oke, Tanafus, Bos. tanafus ya di sini ya. Nggak total ya, Bos. Di sini sudah saya lihat semua bos tadi bos ya, videonya bos ya. Hanya mengkritiki tanafus. Poin pertama, ternyata kesalahannya nggak total, Heri Pras ya. Hanya tanafus. Anda mengatakan kesalahan total, berarti jatuhnya Anda sudah ke fitnah. Yang kedua, masalah tanafus ini, saya praktekkan seperti ini. Sebenarnya Pak Khairul Samsuri ini masih belum mengetahui, tapi sudah memastikan. Masih belum mengetahui apa Ning Umi Laila itu tanafus apa bukan, tapi beliau langsung sudah meyakini bahwasanya itu tanafus. Sebenarnya ini sudah nggak fair gitu loh. Yang tahu tanafus itu ya Ning Umi Laila sendiri, apa tanafus apa bukan. Oh, yang baca ya, Bos? Yang baca kemudian dan gurunya. Harusnya kalau ingin tahu Ning Umi Laila tanafus apa enggak, tanya ke Ning Umi Laila atau tanya ke gurunya gitu. Yang tahu karakter Ning Umi Laila adalah gurunya. Apa memang kebiasaannya tanafus gitu loh bos. Dan Ning Umi Laila sendiri apa yang tanafus. Kalau tadi yang bacaan Pak Khairul Samsuri iya tanafus tadi itu ya kan, karena dia jelas sudah mempraktekkan tanafus ya kan bos ya. Tapi saya memakai gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak tanafus saya. Memang ada kayak jeda gitu bos ya, tapi saya nggak tanafus itu. Tapi bukan sakta, bukan sakta. Kalau sakta kan memang jelas bos ya, berhenti dua harokat bos ya, dua harokat. Ini enggak, jeda di situ, dan saya nggak tanafus, begitu loh. Intinya mengenai tanafus itu nggak bisa, kecuali memang kelihatan mengambil nafas begini bos. Kalau Ning Umi Laila tadi nggak kelihatan mengambil nafas begini, beda kayak Pak Khairul Samsuri tadi memang ada jeda mengambil nafas kayak gitu bos ya bos. Tapi kalau Ning Umi Laila tadi, Ning Umi Laila tidak ada gerakan untuk mengambil nafas juga, diam dia juga ya. Oke bos, itu dulu bos untuk menjawab semua framingan dan fitnah, jatuhnya ke fitnah dan semuanya ini bos. Mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.